السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kewajiban sekaligus kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kita memiliki masjid, memiliki tempat ibadah di mana ciri orang-orang yang beriman. Dan insya Allah kita kalau ditanya apakah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti kita akan menjawabnya na'am, kita beriman pada Allah dan hari akhir. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah cirinya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Dia pun menegakkan salat, menunaikan zakat, dan dialah tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka semoga merekalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan tadi. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang yang beriman pasti dia akan memakmurkan masjid. Merupakan tanda dan ciri, merupakan athar, bukti daripada keimanan seseorang adalah memakmurkan masjid dengan salat, dengan zakat, dengan zikir, dengan majlis ilmu, dengan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam masjid ini. Sehingga orang yang beriman tersebut akan sangat semangat ketika ada permasalahan yang menyangkut masjid, baik membangunnya, mengurusinya, memberikan wewangiannya, memberikan fasilitasnya. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah yang pertama, dia semangat untuk bisa andil di dalamnya. Bagaimana tidak wahai kaum muslimin? Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man banal masjida yabtaghi bidzalik wajh Allah." Barang siapa yang membangun masjid, barang siapa yang ikut andil dalam membangun masjid, dalam menjaga masjid, maka dalam rangka dia mengharapkan wajah Allah, membangun masjid, menyumbang masjid dalam rangka mengharapkan bisa melihat wajah Allah di surga kelak nanti, banallahu lahu baitan fil jannah, maka pasti Allah akan bangunkan bagi dia rumah, istana di dalam surga. Apakah harus dengan satu masjid? Bahkan tidak wahai kaum muslimin.
sedikit apapun yang kita berikan untuk masjid, sedikit apapun yang kita berikan untuk fasilitas masjid, semuanya akan dinilaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala istana-istana di surga. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bazzar dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, man hafara bi'ran fayashrabu minhu jinnun wa insun wa tayr illa ajarahu Allah yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang yang menggali sumur, menghasilkan keluar air darinya, kemudian air tersebut diminum oleh jin, diminum oleh manusia, diminum oleh burung ataupun makhluk yang lainnya, kecuali pasti Allah akan mengalirkan pahalanya pada hari kiamat. Wa man bana lillahi masjidan, dan barang siapa ikut andil dalam membangun masjid, dalam memakmurkan masjid, masbasa qitatin, walaupun nilainya mashasa qitat, yaitu seukuran tubuh burung, wa fi riwayatin aw asghar min, atau lebih kecil lagi daripada ukuran burung, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali pasti Allah akan bangunkan bagi dia istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, walaupun seukuran daripada tubuh burung. Masbahitat atau lebih asghar minhu, lebih kecil daripada ukuran burung tadi, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sehingga sekecil apapun yang kita sumbangkan untuk membangun masjid atau fasilitasnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala berupa baitan, berupa istana-istana surga, rumah-rumah di dalam surga. Jangankan yang ikut dalam membangun walaupun satu ukuran tubuh burung ataupun yang lebih kecil dari itu, orang yang datang di masjid, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah dan Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada aw raha ila al-masjid a'adallahu lahu nuzulan fil jannah. Barang siapa yang berpagi-pagi datang ke masjid atau di waktu sore dia datang ke masjid, Allah janjikan baginya untuk mendapatkan tempat tinggal di dalam surga. Ini orang yang datang. Terlebih lagi wahai kaum muslimin, orang-orang yang ikut andil dalam membangunnya, dalam memakmurkannya, dalam memberikan fasilitasnya, maka tentunya lebih-lebih lagi bahkan istana-istana surga akan dibangunkan untuknya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sungkan, jangan kita ragu untuk memberi, karena ini adalah Baitullah, ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan rumah perorangan, bukan rumah organisasi, bukan rumah daripada rumah-rumah bangsa ataupun yang lainnya, bukan. Tapi ini adalah Baitullah, rumah Allah yang barang siapa memakmurkannya, membangunnya, Allah lah yang akan memberikan bayaran yang luar biasa dan mengalirkan pahala yang tiada tara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min hasanatih min ba'di mautih." Sesungguhnya yang akan senantiasa mengiringi, menyertai dan mengaliri seorang yang sudah meninggal dunia, terus pahalanya akan mengalir, adalah wahai kaum muslimin ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia sebarkan. Awwaladan tarakahu, atau anak saleh yang dia tinggalkan, pahalanya akan mengalir kepadanya. Aw mushafan warasahu, atau mushaf yang dia wariskan, yang dia bagikan untuk kaum muslimin supaya dibaca, supaya dipahami, supaya ditadabburi, supaya dihafal, maka semuanya akan mengalir. Aw masjidan bannahu, atau masjid yang dia bangun akan mengalir pahalanya. Setiap orang yang sholat di sini, setiap orang yang berzikir di sini, setiap orang yang bermajlis ta'lim di sini, maka orang yang andil dalam membangunnya, dia pun akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala satu sama lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, au baitan libni sabili banna, atau jika dia bangunkan
sebuah rumah untuk singgah bagi orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan. Selama tempat tersebut bermanfaat, maka akan mengalir pahalanya. Au nahran ajra, atau barang siapa yang mengalirkan sungai supaya airnya mengalir, supaya dimanfaatkan oleh manusia ataupun jin ataupun hewan, maka pahalanya akan mengalir. Au hafara bi'ra, atau dia menggali sumur, airnya diminum, airnya dimanfaatkan, maka dia pun mendapatkan pahala yang mengalir selama air tersebut dimanfaatkan sampai kapanpun. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sehingga kaum muslimin, maka jika seseorang memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan ikut andil jika memang masjid ini membutuhkan sesuatu. Apakah membutuhkan untuk dibangun, membutuhkan untuk direnovasi, membutuhkan untuk fasilitas wudu, untuk fasilitas parkir, untuk ini, untuk itu, bahkan untuk sesuatu yang kita mendapatkan harum daripada wangi masjid ini. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah dari Aisyah, Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, amarana Rasulullah SAW ad-dumdal masjid fid duwar. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membangun masjid di tempat-tempat masing-masing wilayah atau masing-masing rumah. Wa antutayyab wa antunaddah, dan Rasulullah perintahkan untuk kita memberikan wewangian-wewangian, untuk kita membersihkan daripada masjid-masjid tersebut. Maka siapa yang mengurusi masjid Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan berupa pahala yang tiada tara. Wahai kaum muslimin, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangatlah untuk kita ikut andil berapapun, apapun yang kita mampu. Insyaallah kita mampu untuk memberikan semampu kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena itulah yang akan bermanfaat dari harta kita. Ya. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan, keturunan Adam mengatakan, itu manusia sering mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Wa ma min malihi illa thalath. Padahal harta yang dia miliki kecuali 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna, apa yang dia makan habis sudah. Ma'albasa, apa yang dia pakai, faftana, kemudian usang sudah. Wa ma tasaddaqa fa'aqna, dan apa yang dia sedekahkan itulah yang akan tertahan, yang akan tersimpan, yang akan Allah Subhanahu wa taala kembangkan dan alirkan pahalanya, sehingga ditunaikan pahala-pahala bagi orang yang bersedekah tadi pada hari kiamat dengan pahala yang tiada tara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, karena ini adalah masjid Allah yang diperintahkan untuk membersihkan, membangun, untuk merawat. Adalah kita semuanya, wahai kaum muslimin, orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Dia memakmurkan masjid dengan merawatnya, dan tidak kalah penting adalah dengan meramaikannya. Dengan iqamis shalah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bagaimana masjid yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, disebut nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayatnya, rijalun la tulhihimut tijarah wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang namanya rijal, yang namanya laki-laki, yang namanya laki-laki sejati, dia tidak akan tersibukkan oleh jual beli mereka, tidak akan tersibukkan oleh pekerjaan mereka dari zikir kepada Allah, dari salat di masjid, dari menunaikan zakat.
Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, karena mereka takut dengan satu hari di mana hati dan penglihatan kita akan berbolak-balik karena dahsyatnya hari tersebut, hari kiamat. Kita takut kepada Allah, sehingga kita pun, wahai kaum muslimin, tidak terlalaikan oleh jual beli kita, tidak terlalaikan oleh pekerjaan kita dari salat berjamaah di masjid. Apa manfaatnya dibangun masjid kalau tidak digunakan untuk salat berjamaah? Membangun masjid wajib, maka salat jamaah di masjid lebih wajib lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga di antara amaratus sa'ah, di antara tanda hari kiamat, ketika yatabahan nas fil masajid, manusia sudah mulai bermegah-megahan di dalam masjid, tetapi mereka mencampakkan masahif, mushaf-mushaf mereka. Masjid dibangun dengan mewah, tetapi mereka lupa untuk digunakan salat jamaah. Mereka lupa masjid itu digunakan untuk bermajlis ta'lim. Sehingga ingat, wahai kaum muslimin, yang namanya rijal, yang namanya laki-laki sejati, pekerjaannya, kesibukannya tidak akan melalaikan dari salat 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak akan melalaikannya untuk datang bermajlis ta'lim di masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena barakahnya masjid begitu luar biasa. Mencari ilmu bukan lewat internet, mencari ilmu bukan lewat YouTube, bukan lewat Facebook, tetapi di masjid duduk. Majtama'at qaumun bi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sebuah kaum duduk di masjid membaca kitabullah, mempelajari kitabullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan, wa hasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat, wa hafathumul malaika, akan dikelilingi oleh malaikat, ridwan bima yasna, karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan, ridwan bima yatlub, ridha terhadap apa yang mereka cari dari ilmu agama. Apakah kita tidak menginginkan, wahai kaum muslimin, pahala yang besar untuk datang ke masjid mendapatkan tempat tinggal di surga, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim yang kita sebutkan tadi, atau dalam hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ayuhibbu ahadukum ayyaghduwa kulla yawm ila badha wa ya'ti minhu biqaumawaini amlahain bi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Siapa yang tidak suka di antara kalian kalau berpagi-pagi datang ke kebun, datang ke ladang, pulang dari kebun dan ladang membawa 2 onta yang sangat besar, tanpa menyebabkan permusuhan, tanpa menyebabkan silaturahim putus. Maka para sahabat, kulluna nuhibbu dzalik ya Rasulullah. Tentu saja kita mencintai yang demikian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, afala ya'du ahadukum kulla yawmin ila masjid fayaqra'u minhu ayatain. Kalau begitu, tidakkah kalian setiap pagi datang ke masjid, setiap hari datang ke masjid, kemudian membaca 2 ayat, 3 ayat, mempelajari 2 ayat, 3 ayat dari Al-Quran, dan 2 ayat khairun min qaumawaini amlahain. 2 ayat yang dibaca, yang dipelajari di masjid, itu lebih baik daripada 2 ekor onta yang besar-besar. Wassalat khairun min salat. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor onta yang besar. Wa arba khairum min arba. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor onta yang besar-besar yang dia dapatkan gratis. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai kita mengosongkan masjid, khususnya para pemuda, di mana masa depan Islam di tangan kalian. Jangan lalai dengan masa muda kalian. Kalian pun akan mengalami imma mati wa imma tua. Kalau tidak tua ya mati, kalau tidak mati ya tua. Maka pergunakanlah masa muda kalian. Jangan sia-siakan masa muda kalian. Jangan sampai ketika tua baru kalian ke masjid. Tidak terlambat memang sebelum mati, tetapi waktu yang dia sia-siakan begitu banyak.